Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan cara membuat robot sederhana menggunakan Tinkercad. Jadi di sini kita sudah ada format tugasnya. Di sini kita diminta untuk merangkai dan program robot sederhana untuk mengontrol pergerakan motor robot di aplikasi Tinkercad. Oke, di sini kita diminta menggunakan beberapa komponen utama. Pertama, 3 buah push button, 1 buah start switch, dan 2 buah motor DC. Kemudian di sini ada 3 rules untuk kita kerjakan. Jadi di sini saya akan mengerjakan secara bertahap. Pertama, di sini saya akan mengerjakan dulu untuk rules pertama ini. Jadi kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan di sini dulu. Jadi di sini kita buat sebentar saja. Pertama, kita diminta membelokkan robot ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika push button 1 ditekan, maka akan belok ke kanan. Ketika push button 2 ditekan, maka akan belok ke kiri. Jadi logika robot berbeloknya itu ketika dia belok kanan, motor kiri lebih cepat dari motor kanan, dan ketika belok kiri, motor kanan akan lebih cepat dari motor kiri. Oke, langsung saja kita masuk ke Chrome dulu, kemudian kita masuk ke Tinkercad untuk kita merangkai robotnya. Oke, create, kita masuk ke circuit, kemudian kita tunggu sejenak. Di sini kita menggunakan microcontroller. Jadi saya menggunakan Arduino, kemudian saya menggunakan breadboard. Nah, tadi kita diminta untuk menggunakan 3 push button. Kita tempatkan di sini saja dulu, di sini dan di sini. Kemudian kita diminta juga untuk menggunakan start switch, tapi di rules pertama kita kerjakan dulu. Kita buat saja dulu yang dibutuhkan di rules pertama. Ini saya tambahkan juga untuk power supply-nya, kita gunakan baterai. Lalu kita pakai DC motor 2 buah untuk kita untuk rodanya ya, untuk belok kiri kanan kiri. Oke, sekiranya ini sudah cukup, kemudian kita akan sambung kabelnya. Kita klik saja, kita ini dulu. Kita gunakan resistor untuk membatasi tegangannya. Di negatif saja kita pasang. Oke, seperti ini. Lalu untuk kita sambung dulu ya power supply-nya supaya lebih enak. Oke, di sini set. Sepertinya agak janggal ya, supaya lebih selaras kita sesuaikan saja. Kalau dia ground, kabelnya hitam, maksudnya kalau dia negatif kabelnya hitam, kalau positif dia merah. Oke, sini kita buat saja di sini. Negatif, ini ke positif. Oke, kita buat lagi jadi hitam. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita sambungkan ini power. Lagi-lagi kita kasih merah selaras. Oke, kemudian ini. Nah, ini kita sambungkan ke pin untuk push button-nya. Aduh, atau kita kasih begini saja. Supaya lebih rapi. Kita sambungkan ke ini saja, pin 10. Pin 10 itu untuk
eh, push button 1, push button 2 di pin 11, push button 3 di pin berapa ya, pin 12. Oke, seperti ini. Kemudian oke, untuk pin sudah, untuk kemudian monitor DC-nya. Nah, supaya kita bisa mengontrol ini motor DC-nya ini, kita gunakan handbrake atau kita apa ya, driver lah, driver. Nah, ini kita kasih di sini saja, tulis di sini, di sini. Oke, kita sambungkan groundnya dulu. Groundnya di sini ada 4. Oke, kita sambungkan ke negatif. Lagi-lagi untuk negatif itu kita pakai kabel hitam. Oke, seperti salah. Seperti ini. Kemudian di sini sama juga. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambungkan juga untuk output. Untuk output ini dia kita sambungkan ke sini di motornya. Set. Nah, supaya nanti ketika kita ingin menjalankan mengatur DC motornya itu, dia keluarannya di sini. Kemudian kita sambungkan lagi ini, kita kasih warna hitam supaya selaras. Oke. Ini saya balik supaya apa ya, ini kan dia sebagai roda roda kiri, jadi kita balik supaya dia memutarnya sama, karena kita setting nanti di programnya. Oke, seperti ini saja. Aduh, sorry, kita sambung ulang. Mungkin ini agak kurang presisi ya, tapi tidak apa-apa. Itu saja dulu. Kemudian apa ya? Inputnya di sini ada 4 input. Sini input mana nih? Input 1, 2, 3, dan 4. Untuk input 1 kita kasih di mana ya? Input 1 kita taruhlah di pin 4. Lagi-lagi kita ubah warnanya lagi saja supaya lebih memudahkan kita. Apa nih, input 2 dia di mana? Dia di pin 5. Oke, warna itu saja. Untuk input 3 dia di ternyata dia pin 7. Kita bawa warnanya supaya lebih terarah. Input 4
4. Oke. Selanjutnya kita sambung powernya di sini ya. Oke. Lagi-lagi kita kasih merah untuk positif. Ini power juga. Power. Kita sambungkan di sini. Oke. Lalu apa ya? Untuk enable-nya. Nah, fungsi enable-nya ini dia kayak apa ya? Dia sebagai saklar untuk mengatur apa? Untuk mengatur DC motornya. Itulah kira-kira. Aduh. Sorry. Sini kita bekas di pin 9 untuk enable sebelah sini untuk pin motor motor yang sebelah kiri. Kemudian di sini untuk enable ini kita sambung ke pin 6 saja. Oke deh. Kita ubah warnanya supaya lebih selaras. Atau nggak usah saja. Saya capek. Oke. Tinggal apa ya? Mungkin hanya itu sih. Oke, kita tes dulu. Kita masuk ke programnya. Oke. Waduh. Oke. Kita deklarasikan dulu variabelnya untuk ini kepinnya. Pertama kita buat untuk enable-nya dulu. Enable A untuk ini yang sebelah kanan. Enable A. Dia di pin berapa? Dia di pin 6. Enable B, dia di pin 9. Oke. Kemudian untuk inputnya, input 1 dia di pin berapa ya? Input 1 dia pin 4. Input 2 dia di pin 5. Input 3 dia di pin 7. Untuk input 4 astaga, input 4 dia di pin 8. Oke. Kemudian untuk push buttonnya, button 1 itu di pin 10. Button 2 di pin 11. Button 3 di pin 12. Oke, ini hanya itu dulu. Oke. Kemudian di pivot setupnya kita ganti ini. Enable A, dia sebagai keluaran. Kita salin dulu supaya kita tidak capek menulis. Sini enable B. Oke. Lalu kita ganti ini juga untuk input
input 1, input 2, input 3, input 4. Nah, kemudian kita buat lagi untuk buttonnya, button 1. Button 1 itu dia sebagai input. Kalau dia button input pull up lah. Oke. Kalau error ya nanti kita perbaiki. Karena seingat saya dia pakai ini. Biasanya sih. Tapi bisa juga tidak sih kalau pull up-nya, tapi harusnya bisa. Button 3, oke. Kemudian di sini kita setting lagi. Pertama kita deklarasikan dulu. Oh, belok ke kanan, belok ke kanan. Di apa ya? Digital read. Ya. Baru button 1. Seperti ini. Oke. Lalu atau kita inisialisasi sama dulu lah. Kita deklarasikan sama dulu. Belok ke kiri di digital read. Jadi dia di button 2. Sesemika. Button 2 belok kanan, button 1 belok kanan, button 2 belok kiri. Oke. Oke. Kita buat kondisi untuk mengaturnya. Pertama belok ke kanan. Dia sama dengan 1 karena dia tipenya apa ya? Dia keluarannya, kalau analog itu dia keluarannya 0 dan 1, dari defaultnya dia 0. Nah, ketika diklik dia 1. Jadi berarti ketika kita klik pas buttonnya, dia akan melakukan kondisi ini. Jadi jika belok kanan 1, maka dia akan melakukan ini. Kita buat dulu analog right. Analog right. Enable A. Jadi maksimal perputarannya itu dia 255. Jadi tapi di sini ketika dia belok kanan, maka motor kiri lebih cepat dari motor kanan. Nah, sedangkan di sini enable A itu di sini, enable B itu di sini. Jadi pada enable A kita kurangi karena yang kiri kita akan cepatkan ketika dia belok kanan sesuai permintaan rulesnya. Jadi di sini kita buat berapa ya? 200 saja. Atau apa ya? Oke, atau begini dulu saja. Digital right. Oke, sini untuk input 1 kita kasih low. Untuk
input 2 kita kasih height. Oke. Oke. Selanjutnya untuk motor motor yang sebelah kiri kita setting juga analog right. Label B kita kasih rendah untuk yang kanan, yang kiri. Harusnya kiri yang lebih cepat ya. Oke, di sini kita 255. Oke. Di sini 180 saja supaya lebih kentara rendahnya. Atau 150 lah. Oke. Kenapa saya kasih low in 1 dan inputan 2 ini high? Karena supaya dia berputar ke searah jarum jam. Jadi input 1 itu kan sebelah sini. Mana nih? Ini. Nah, supaya dia berputar searah jarum jam, jadi ini harus low. Jadi ini low, ini high. Nah, kalau dia high dia berputar begini rotasinya. Kita coba. Sepertinya ini sudah bisa. Tapi saya mau tambahkan anu dulu, serial begin supaya kita bisa tahu apakah dia berfungsi atau tidak. Sini serial begin. Saja. Oke. Bismillah, semoga bisa. Error. Aduh. Sorry. Ini kita ubah dulu. Ini sudah salah. Oke. Push button 1 untuk ke kanan. Kita klik 9 RPM-nya 5000, 9000. Yang kiri lebih cepat, yang kanan lambat. Oke, sudah sesuai. Oke, sudah berhasil. Kemudian oke, kita lanjut ke rules kedua, melakukan pivot. Ketika push button 2 tekan maka akan belok ke kiri. Kalau kiri karena lebih cepat. Kita lupa untuk kirinya.
Kita salin saja ini. Dua lima lima 150. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Yang kanan lebih cepat 9.000, yang kiri lebih lambat 5.000. Oke. Kita lanjut ke rule kedua, melakukan pivot turn putar balik pada titik tengah. Ketika bus button 3 ditekan, maka robot akan pivot turn. Berarti dia dikasih sama toh? Atau bagaimana? Oh, semut. Oh, berarti kita tinggal ubah ini, yang ininya, bagian ininya. Yang low high jadi high, low high di sini high low. Oke, jadi kita buat lagi di sini int pivot digital apa? Digital rate. Button 3. Oke. Kemudian kita buat lagi kondisi. Serial. Kita buat lagi kondisi. Pivot sama dengan 1. Gimana ya? Kita salin saja ini. Mode pivot di sini kasih maksimal juga saja. Berarti di sini high, low. Oke, pas button 3 dia putar ke kanan, dia putar ke kiri. Oke, berhasil. Hui. Oke. Selanjutnya untuk rolls ketiga, bergerak mundur. Ketika slide geser ke kiri, maka motor robot akan bergerak maju. Ketika slide digeser ke kanan, maka robot akan bergerak mundur. Oke. Kita lanjut. Kita apa ya? Slide switch. Mana ya? Oh, ini kayaknya. Oke. Ini kayaknya di sini. Kita pakai resistor. Ini ke power deh kalau nggak salah. Iya, ini ke mana ya? Di pin 3 saja. Apa ya di sini? Apa ya di sini? Iya. Apa di? Slide mah 3. Berarti
berarti di sini. Apa ya di sini? Apa ya? Ay, rules 3 saja. Rules 3. Oke. Di sini berarti slide. Oke. Tadi apa ya? Kok tidak yang yang kalau di kiri maka bergerak maju 1 jam, kalau kanan bergerak mundur. Apa ya? If mana nih? Rules 3. Rules 3. Berarti defaultnya itu kan 0 toh? Defaultnya 0. 0. Kalau 0 berarti dia ke kiri. Begitu kah? Begitu menurut saya. Analog right. Analog right. Analog right. Saling saja di atas. Tunggu. High low. Sini high. Sini low. Apa di sini? Mundur. Oh, kalau ke kiri maju. Berarti di sini high low, high low. Sini low high, low high. Begitukah? Halala. Kita buktikan. Hah? Tunggu. Kita kasih delay saja di sini supaya dia tidak begitu tadi. Lah, kenapa ya? Oh, yang ini. Nih. Oke, sebenarnya ini sudah berhasil. Dia maju toh.
Kalau kita ini dia ke arah sebaliknya mundur. Kalau ke kanan, kalau tunggu. Kalau ke kanan mundur, kalau ke kiri maju. Ya, ya, ya. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, nanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.